Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan masih tersambung bersama kami Adi Praitno selaku pengamat politik. Bang Adi melanjutkan pembicaraan yang tadi nih, Bang Deddy sempat menyampaikan kalaupun nantinya akan ada reshuffle, ini di bidang ekonomi dan kalau bisa ini justru diadakan kementerian yang khusus menangani pandemi. Nah ini tanggapannya seperti apa Bang? Setuju tidak? Ya, satu hal sih menurut saya, Presiden Jokowi itu kan sebenarnya ingin memaksimalisasi Mm-mm. seluruh nomenklatur dan kementerian yang ada saat ini tanpa harus menambah kementerian khusus yang terkait dengan penanganan COVID. Misalnya soal bagaimana menggabungkan antara recovery ekonomi dan penanganan COVID itu ditunjuk misalnya Erlangga Hartarto. Kemudian Luhut dianggap sebagai sosok yang dianggap tepat untuk menjadi jenderal dan panglima menangani penekanan pandemi misalnya. Artinya apa? Jokowi masih cukup yakin satu menteri itu bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya yang itu cukup potensial. Dan kalau dilihat kecenderungannya, saya kira itu sukses Alista. Satu misalnya, terlepas dari apapun usaha yang dilakukan, ini kan pandemi COVID pasca bulan Juli sudah ditekan kepada titik yang sebenarnya cukup rendah. Yang kedua, sekalipun tidak bisa dibanggakan, ekonomi kita ini kan sudah keluar dari krisis. Tidak kemudian resesi seperti beberapa bulan yang lalu. Sekalipun pertumbuhan ekonomi kita cuma 7%, tidak seperti di Singapura misalnya 15%, ataupun di Prancis 20%, tapi minimal kita sudah melewati ambang batas dari jurang resesi itu, merupakan suatu hal yang cukup luar biasa mestinya. Jadi ke depan sebenarnya Pak Jokowi ini hanya harus terus-menerus memecut gitu ya, mengakselerasi semua menterinya ini kerja cepat, berlari dengan kencang gitu, tidak santai-santai saja melihat di mana peluang untuk pertumbuhan ekonomi itu bisa dilaksanakan. Karena pandemi sekali lagi sudah bisa dikendalikan. Vaksinasi misalnya terjadi di mana-mana gitu ya. Kemudian tracing soal pandemi COVID di seluruh Indonesia juga bisa dilakukan. Itu artinya apa? Sektor-sektor usaha, pariwisata, pemulihan ekonomi secara bersamaan sudah mulai digenjot saat ini. Menurut saya resource-nya sudah cukup mumpuni, SDM-nya juga sudah kapasitasnya juga cukup mumpuni, tinggal bagaimana Jokowi terus memprovokasi semua menterinya ini bisa berjalan dengan cepat gitu ya, mengejar semua cita-cita yang sudah dicanangkan dalam Nawacita Jilid kedua. Itu sih menurut saya catatannya. Bang Adi ini menarik, Jokowi memprovokasi para menterinya agar bergerak, bekerja seperti itu ya. Di 2 tahun pandemi ini banyak menteri yang bisa dikatakan yang sering muncul di masyarakat ini adalah ada Bang Luhut, ada Erlangga Hartarto. Lantas ini beberapa menteri justru ingin muncul seperti Menteri Industri dan yang lainnya. Ini tanggapannya seperti apa? Apakah mereka hanya ingin mencari nama dalam tanda kutip atau seperti apa? Ya tentu saja mereka ini tidak terlepas dari tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Presiden. Erlangga Hartarto dalam waktu yang cukup lama dipercaya sebagai ketua untuk mensinkronkan antara penanganan pandemi COVID dan recovery ekonomi. Sementara Luhut kan specifically bicara tentang bagaimana wabah pandemi dengan kebijakan PPKM level 1 dan bertingkat-tingkat itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Tapi memang di tengah pandemi ini banyak menteri-menteri yang lain yang tidak ada kaitannya dengan COVID, tidak ada kaitannya dengan pandemi yang kemudian dicanangkan oleh Presiden, memang seringkali kelihatan agresif. Betul. Misalnya soal vaksinasi, menggunakan masker. Tentu menteri-menteri yang lain ini tidak mau dipandang sebelah mata. Sehingga menteri itu bukan hanya Luhut, bukan hanya Erlangga, tapi juga ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Prabowo Subianto, ataupun kementerian-kementerian yang secara tidak langsung bersinggungan dengan persoalan ekonomi dan pandemik. Kenapa? Tentu mereka ingin dilihat sebagai menteri yang juga punya kontribusi terhadap penanganan persoalan kebangsaan kita ini secara maksimal. Nah, Alista dua hal. Kenapa saya bilang bahwa Jokowi ini harus memprovokasi menterinya supaya berlari kencang? Karena setiap pidatonya itu Jokowi selalu mengatakan masih banyak kementerian yang tidak menyerap anggaran. Itu artinya apa? Menteri-menteri ini kan kehilangan gaya di tengah pandemi COVID ini. Yang kedua, Jokowi selalu mengatakan masih banyak menteri-menteri yang tidak menangkap peluang, tidak berlari kencang. Padahal semua kemudahan sudah dilakukan, seperti misalnya regulasi yang berbelit-belit sudah mulai dihilangkan. Ini yang saya kira harus terus disampaikan Jokowi kepada menterinya di sisa 2 tahun 6 bulan ini untuk memaksimalisasi program kerja. Tentu bagi Jokowi kalau ini tidak dilaksanakan sulit untuk mewujudkan
100% dari semua cita-cita nawacita itu bisa maksimal. Hal-hal ini yang saya kira menjadi penting. Karena saya khawatir apa yang saya sebutkan di awal bahwa menjelang 2024 seluruh Menteri Jokowi, partai politik pendukungnya ini justru bersolek untuk menuju jalan panjang 2024. Tidak fokus membantu presiden, tidak fokus untuk menjalankan perintah-perintah program nawacita. Ini pemilu sudah di depan mata loh. 2022 saya bilang tadi itu sudah dimulai tahapan pemilu, pendaftaran partai, verifikasi administrasi dan lain-lain. Di mana semua partai politik, di mana semua menteri pasti sedang berpikir bagaimana gelanggang politik yang tidak lama lagi ini bisa mainkan dan bisa dikapitalisasi sebagai wujud pertarungan politik mereka di jangka yang akan datang. Lantas Bang Adi, untuk pandemi corona sendiri ini bisa dikatakan kita harus terpaksa bersanding seperti itu ya dengan pandemi corona. Belum tentu tahun depan corona sudah hilang dari bumi Indonesia. Otomatis para kementerian, para menteri-menteri di kabinet Jokowi ini kan tetap harus fokus meningkatkan kinerja mereka. Lantas jika di reshuffle, apakah tidak menjadi balik lagi ke nol seperti itu, Bang? Ya tentu kita harapkan dengan reshuffle ini lahirlah menteri yang out of the box. Tidak takut dengan corona lah, dengan melakukan berbagai manuver dan kebijakan-kebijakan yang mendobrak gaya mati di tengah pandemi semacam ini. Jadi kalau PAN jadi masuk, ataupun kalangan-kalangan lain menjadi menteri barunya Jokowi, tentu Jokowi itu tidak ada tawar-menawar bagi mereka. Mereka harus bekerja secara maksimal. Udah tidak ada lagi pilihan-pilihan itu. Makanya saya kira kalau kita melihat statement-statement pemerintah ke depan ini, corona ini bukan pandemi, tapi endemi. Itu artinya apa? Sudah bisa dikendalikan. Vaksinasi misalnya 60% sudah bisa dilakukan. Soal tracing siapa yang kemudian sakit, kemudian reaktif, kemudian negatif, ini kan sudah mulai tersebar di seluruh Indonesia. Itu artinya soal penanganan pandemi ini secara maksimal sudah mulai bisa dikondisikan oleh pemerintah Indonesia. Plus, misalnya fasilitas kesehatan kita sudah mulai meningkat. Kesehatan misalnya, fasilitas rumah sakit sudah mulai memadai, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kemudian dibaca oleh Presiden sebagai peluang. Sudah tidak ada cerita lagi bagi para menteri ini untuk tidak kerja cepat. Jadi menteri-menteri dan kementerian yang selama ini tidak menggunakan anggarannya secara maksimal, tidak ada cerita lagi mereka ini kemudian tidak mewujudkan semua mimpi-mimpi yang disampaikan oleh Jokowi dalam Pilpres 2019 yang lalu. Jadi ini adalah awal sebenarnya bagi Jokowi, ada momentum reshuffle di mana pandemi COVID ini sudah mulai bisa dikendalikan. Saya yakin kalau akselerasi politik dan kerja ini bisa dikondisikan dengan maksimal, tentu 2 tahun 6 bulan ini bisa menjadi indah bagi Jokowi. Tapi sebaliknya, kalau itu tidak dimaksimalkan dengan baik, kerja menterinya juga selalu dikeluhkan. Jadi reshuffle ini hanya akan menjadi formalitas yang tidak akan melahirkan perubahan apapun bagi Jokowi. Disinilah kejelian Jokowi sebagai presiden memang dipertaruhkan. Apakah para pembantunya nanti ini justru akan menjadi beban atau justru menjadi peluru untuk melakukan perubahan-perubahan yang diharapkan di masa yang akan datang. Ini jadi bisa dikatakan buah si malakama ya antara di reshuffle atau tidak. Kalau misalkan tidak di reshuffle, dikhawatirkan nanti justru akan membebani kinerja dari Jokowi nawacita. Tapi jika di reshuffle dikhawatirkan justru bukannya makin berlari kencang, justru malah berhenti seperti itu ya. Tapi Bang Adi, ini lantas untuk reshuffle ini dari partai-partai yang sudah berkoalisi dari periode Pak Jokowi ini, siapa saja sih yang kira-kira berpeluang untuk memasuki ataupun jika sudah disampaikan sebelumnya sama Bang Adi ada 4 unsur kementerian yang memang harus di reshuffle. Kalau dari PAN sendiri, apakah ada memungkinkan dari ketua umumnya ataupun sekjennya yang akan memasuki bursa menteri? Jokowi ini kan ada kecenderungan untuk merangkul menteri dari kalangan partai politik itu kalau nggak ketua umumnya, sekjennya, Golkar misalnya. Ketua umum mereka lah yang kemudian jadi menteri. Jadi menterinya. Gerindra misalnya, ketua umum mereka lah yang kemudian jadi menteri. Iya kan? Ya. Siapa lagi? P3, ketua umum mereka lah yang kemudian jadi menteri. Nasdem itu sekjennya jadi menteri. Jadi saya juga menduga kalau melihat style politik Jokowi saat ini, kalau nggak ketua ya sekjennya yang dari PAN ini akan jadi menteri nantinya. Ini bukan soal bagaimana politik akomodasi, tapi bagi Jokowi
Bagaimana ketua-ketua umum partai, orang-orang penting yang ada di partai politik saat ini bisa dikonsolidasi, bisa dikendalikan. Saya menduga ini juga merupakan bagian dari agenda Jokowi di 2024 akan menjadi kingmaker, menjadi orang yang cukup menentukan siapa yang akan menjadi presiden, yang akan diproyeksikan setelah Jokowi. Coba bayangkan, kalau menteri-menteri Jokowi yang ada di dalamnya itu adalah ketua-ketua umum partai ataupun sekjen partai, ini secara totali bisa diprediksi bahwa 2024 siapapun yang bertanding, siapapun yang menang adalah all Jokowi's man. Ini yang menurut saya adalah sesuatu yang memang agak luput untuk dibaca orang. Kalau cuma kapasitas, kompetensi, tambal sulam soal kinerja menteri, saya kira perdebatannya sudah selesai. Tapi saya kok menduga untuk 2024, bagaimana ketua-ketua umum partai ataupun sekjen partai itu dalam konsolidasi yang dikendalikan oleh Jokowi. Tentu disitulah pentingnya Jokowi dianggap sebagai presiden yang bakal menentukan siapa yang layak untuk menjadi suksesornya di masa yang akan datang. Tentu setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi. Ini menarik sekali ya, salah satu konklusinya adalah siapapun nanti bursa calon presiden, ini adalah Jokowi semua. Terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Bang Adi Praitno, pengamat politik, salam sehat Bang. Oke, salam sehat, thank you Arlista. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara, kami akan segera kembali dengan berita terkini hari ini.